Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, kami sebagai kelompok 3 di sini akan membahas mengenai materi dari strategi pembelajaran. Nah, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan rekan saya yaitu Ezra Elisa Purba dengan NIM 211021007. Kemudian saya sendiri Ketut Mertu Yudiaryana dengan NIM 211021022, dan rekan saya yang terakhir yaitu Hudayatul Umma dengan NIM 211021023. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai pembelajaran berbasis masalah atau PBL, yang umumnya ini disebut dengan Problem Based Learning. Nah, Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah ini, pembelajaran melibatkan masalah peserta didik untuk memecahkan masalah. Nah, kemudian ini menggunakan tahapan-tahapan metode ilmiah sehingga memiliki keterampilan memecahkan masalah. Nah, masalah-masalah tersebut tentunya diberikan oleh guru ke siswanya. Nah, jadi siswa akan menganalisis dan memecahkan masalah tersebut. Nah, setelah itu, masalah yang dikaji dapat dipahami oleh siswa tersebut. Baik, selanjutnya yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah ini. Mulai dari yang pertama yaitu orientasi, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, yang ketiga membimbing penyelidikan kelompok atau individual, dan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil serta menganalisis dan mengevaluasi. Oke, ulang. Baik, untuk yang ke A yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, mulai dari yang pertama yaitu orientasi, kemudian yang kedua mengorganisasi siswa untuk belajar, kemudian yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok atau individual. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil serta menganalisis dan mengevaluasi. Nah, pada gambar di samping atau Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah ini yang meliputi mulai dari adanya penilaian atau assessment, kemudian ada pula konsep dasar, basic konsep, kemudian mendefinisikan masalah, definishing the problem, kemudian ada pula yaitu pembelajaran mandiri, self learning, dan yang terakhir yaitu pertukaran pengetahuan, exchange. Baik, untuk materi atau penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saat ini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu bagian 2, Sintak Pembelajaran Berbasis Masalah. Langkah kerja atau sintak PLB dalam pembelajaran. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang diperlukan, pengajuan masalah, memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilihnya. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapat penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, di mana guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, model, dan membantu mereka untuk berbagai tugas dengan kelompoknya. Yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dalam proses-proses yang mereka gunakan. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin menyampaikan materi selanjutnya yaitu dampak iringan atau Norton Effect, model pembelajaran berbasis masalah.
Model pembelajaran berbasis masalah memiliki efek pada pengetahuan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi peserta didik untuk belajar dengan meningkatkan keterlibatan lebih banyak dan meningkatkan partisipasi aktif siswa, serta motivasi dan minat siswa. Masalah yang jelas terlihat dalam pendidikan sekarang ini adalah rendahnya mutu pendidikan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tidak terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Salah satunya yaitu model pembelajaran yang digunakan guru di dalam kelas mampu menciptakan kondisi optimal pada berlangsungnya pembelajaran yang baik. Ada beberapa manfaat dari pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama ada membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi siswa. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-pengalaman dan peran-peran orang dewasa. Berikut contoh dari RPP pembelajaran berbasis masalah. Yang A di sini tertera identitas sekolah yaitu SD Negeri 1 Menanga dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 5 semester 2. Jumlah pertemuan 1 kali pertemuan. Yang B standar kompetensi. Menerapkan sifat-sifat cahaya melalui kegiatan membuat suatu karya atau model. Dan yang C yaitu kompetensi dasar. 6.1 mendeskripsikan sifat-sifat cahaya. Yang D indikator. Yang pertama menyebutkan sumber-sumber cahaya. Yang kedua menjelaskan jenis benda berdasarkan kemampuan untuk ditembus cahaya atau benda bening, buram, dan gelap. Yang ketiga mencontohkan benda bening, buram, dan gelap. Yang E yaitu tujuan pembelajaran. Pertama, melalui diskusi, siswa dapat menyebutkan minimal 3 sumber-sumber cahaya dengan benar. Yang kedua, melalui melakukan percobaan, siswa dapat membedakan benda bening, buram, dan gelap dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui mengerjakan LKS, siswa dapat mencontohkan minimal masing-masing 2 benda bening, buram, gelap, dan dengan benar. Yang F yaitu materi. Yang pertama ada sumber-sumber cahaya. Cahaya dihasilkan oleh sumber cahaya. Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri seperti matahari, senter, lampu, dan lainnya. Yang kedua yaitu jenis benda berdasarkan kemampuan untuk ditembus cahaya. Berdasarkan dapat tidaknya benda ditembus cahaya, benda dibedakan menjadi 3 yaitu benda bening, benda buram, dan benda gelap. Yang G yaitu alokasi waktu. Waktu yang dialokasikan dalam pelaksanaan RPP ini adalah 2 kali 35 menit. Yang H metode pembelajaran. Yang pertama metode ini menerapkan diskusi inquiry dan model pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang I yaitu kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu penilaian. Penilaian pengetahuan yang pertama, sebutkanlah minimal 3 sumber-sumber cahaya dengan benar. Yang kedua, jelaskanlah jenis benda berdasarkan kemampuan untuk ditembus cahaya. Dan yang ketiga, berikanlah masing-masing 2 contoh benda bening, buram, dan benda gelap. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, dan salam harmoni.